Shalom, selamat malam. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Jemaat Tuhan melalui renungan malam Gereja Toraja Jemaat Tamalate pada saat ini. Mari kita mulai dengan mendengarkan pujian Tuhan Aku Rindu. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau terus menyatakan kesetiaan dan pemeliharaan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Ketika Engkau menopang dan memberkati kami dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur bahwa di dalamnya kami terus merasakan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya firman ini boleh diberitakan dengan benar
dan kami pun boleh memahaminya. Nama Tuhan kami muliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan berdasarkan renungan harian gereja Toraja pada hari ini, Jumat 5 Juni 2020, dari kitab Ayub pasal 38, ayat 21 sampai 30. Ayub pasal 38, ayat 21 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu, yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru? Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk menyandangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan juga melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Jawaban atas pergumulan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kalau kita jujur, kita akan mengatakan bahwa siapapun diri kita, entah kita adalah orang kuat, entah kita anak muda atau orang tua, tentu seringkali diperhadapkan dengan pergumulan. Dan pergumulan yang berat yang kita alami bersama pada saat ini ialah dengan adanya pandemi COVID-19. Situasi ini adalah sebuah pergumulan yang teramat berat dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan, yang kita harapkan ialah apa jawaban Tuhan di balik setiap pergumulan kita. Jujur kita akan mengatakan bahwa sekiranya Tuhan menjawab kita, semoga COVID ini segera berlalu. Itu yang kita rindukan. Sekiranya Tuhan memberi jawaban terhadap pergumulan yang kita alami bersama. Tetapi tentu fakta yang kita hadapi bahwa kondisi sampai saat ini belum stabil. Nah, apakah lalu demikian kita akan mengatakan bahwa Tuhan tidak mampu memberikan jawaban atas pergumulan kita? Nah, kita akan melihat bersama bagaimana sosok seorang yang setia kepada Tuhan dalam hal ini Ayub. Yang menguraikan kepada kita kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan tidak berarti bahwa tidak ada lagi pergumulan yang ia alami. Bahkan di bagian awal kitab Ayub mengetengahkan bahwa ia diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu berat. Kekayaannya habis, keluarganya meninggal, istri dan anak-anaknya, tinggal dia seorang diri. Nah, apa yang membuat ia tahan? Apa yang membuat dia tegar menghadapi situasi seperti itu? Penghayatannya akan kasih Tuhan di dalam kehidupan yang ia alami. Dalam pembacaan kita Ayub pasal 38 secara keseluruhan, mau mengetengahkan tentang kekuasaan Tuhan atas alam semesta.
yang sekaligus itu merupakan jawaban yang diberikan oleh Allah kepada Ayub. Bahwa alam semesta pun tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Alam semesta pun tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Inilah yang mau meyakinkan Ayub tentang kebesaran Tuhan dalam kehidupannya di balik pergumulan berat yang ia alami. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-21, tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Allah mau menyampaikan secara konkret kepada Ayub pada saat itu, bahwa hari-hari kehidupan yang ia berikan, yang Allah berikan kepadanya, sungguh luar biasa. Lalu, akankah Ayub akan terus-menerus meragukan kuasa Tuhan dalam pergumulan yang ia alami? Tentu tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan ini kembali mengingatkan kita untuk terus-menerus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa jawaban Tuhan atas pergumulan kita selalu tepat pada waktunya. Sekali lagi bahwa pembacaan kita pada saat ini mau semakin meyakinkan kita tentang jawaban Tuhan atas kehidupan Ayub hambanya dan juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Bahwa dalam pergumulan yang sulit sekalipun, kita akan menemukan jawaban. Kita akan menemukan petunjuk dari Tuhan untuk menjalani kehidupan yang ada sekarang ini. Karena itu saya mengajak kita semua untuk tidak gelisah dengan situasi yang kita alami sekarang ini. Kita terus percaya bahwa Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita. Yang penting di dalamnya ialah, adakah kita menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepadanya. Itu yang paling penting untuk kita lihat, bahwa kalau kita membutuhkan, kalau kita rindu, Tuhan menjawab pergumulan kita. Adakah kita punya ketaatan juga kepada Tuhan? Termasuk di dalamnya kita wujudkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan mendengarkan sejumlah himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan tentu ini dampaknya adalah pada diri kita masing-masing. Jadi saya mengajak jemaat Tuhan untuk tetap setia, terus berharap kepada Tuhan, dan menantikan jawaban Tuhan pasti tepat dalam setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati dan firman-Nya menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghadap Engkau. Kami percaya bahwa jawaban dalam setiap pergumulan kami, Engkau sanggup menyatakannya. Jawaban atas setiap keluh kesah kehidupan kami, Engkau selalu menyatakan tepat pada waktunya. Dan itulah berita sukacita yang boleh kami dengarkan bersama melalui firman kebenaran. Dalam pergumulan, dalam kesulitan hidup yang dihadapi oleh Ayub, Allah datang menyapanya dan mengingatkan dia untuk melihat karya Allah atas alam semesta, kekuasaan Allah atas segala ciptaannya, termasuk di dalamnya Ayub, bahkan kami pun. Karena itu jangan pernah kami meragukan jawaban Allah dalam kehidupan kami sebagai manusia, dengan adanya berbagai pergumulan yang diperhadapkan kepada kami. Namun di dalamnya Tuhan dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketulusan, bahkan penyerahan diri yang sungguh. Dan adakah ini terwujud dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu? Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau menolong dan menuntun kami untuk berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Mulai dari pagi hingga pada saat ini, tangan Tuhan yang penuh kasih memelihara kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan, berkenan Tuhan memberkati, dan kiranya itu mendatangkan hasil yang baik. Dan kami terus berdoa, kiranya kehidupan kami selanjutnya dipelihara oleh Tuhan, terlebih ketika kami beristirahat. Jauhkan kami dari hal-hal yang akan mengganggu istirahat malam kami pada saat ini.
Kiranya besok kami boleh jelang bersama dengan Tuhan, dan nama Tuhan pula kami muliakan. Kami terus berdoa kepadamu untuk kesehatan umatmu dalam pelayanan gereja Toraja Jemaat Tamalate. Tuhan akan terus memperlengkapi kami semua dengan hikmat, memperlengkapi kami dengan semangat dan sukacita, sehingga sekalipun di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi bersama dengan adanya virus corona ini, kami tetap memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Tanggung jawab boleh kami nyatakan dengan baik. Karena itu kami berdoa kepadamu untuk Bapak Ibu saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka. Untuk mereka yang bergumul karena usia lanjut, kekuatan mereka semakin berkurang, Tuhan kiranya menopang. Dan untuk mereka yang berduka, kiranya juga Tuhan hiburkan. Seperti yang dialami oleh keluarga besar almarhumah Ibu Kekasih Ibu Damaris Tulak. Engkau kiranya akan senantiasa menyatakan pertolongan-Mu kepada mereka semua. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami sebagai orang beriman selalu indah dan tepat. Karena itu kiranya segenap keluarga akan dikuatkan untuk menghadapi duka cita yang ada. Dan kami berdoa untuk berbagai pergumulan yang kami alami sebagai umat-Mu. Pergumulan karena kami kehilangan pekerjaan, pergumulan karena beban kehidupan, bahkan hal-hal lain yang terjadi dalam hidup ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu terulur untuk mengasihi kami. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menikmati indahnya kasih Tuhan dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Dan berbagai sukacita pun kami boleh alami sebagai umat-Mu, Tuhan berkenan di dalamnya. Ajarkan kami Tuhan melihat bahwa sukacita sempurna hanya datangnya dari Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan atas kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan ini. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami kiranya dipeliharakan oleh Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Baik mereka yang mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih atas, maupun anak-anak kami yang tengah melaksanakan ujian semester. Biarlah kasih Tuhan terus menolong mereka. Semangat belajar akan terus tumbuh dalam hati mereka masing-masing. Dan boleh berhasil karena tuntunan kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus menopang kehidupan kami. Bahkan syukur atas segala sukacita bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu, yang telah mempersiapkan segala hal sehingga renungan malam ini boleh dinikmati oleh Bapak Ibu, saudara-saudara kami di berbagai tempat. Biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Dengarkan kami yang datang membawa kehidupan kami kepadamu. Semua ini kami bawa bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segalanya, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Terima kasih, demikian renungan malam kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari esok.